Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Mantradi Yoga, NPM 20216212121191 dari kelas A4 Program Studi Arsitektur. Kali ini, pada video presentasi ini, saya akan memaparkan mengenai tugas kedua dari mata kuliah pengantar dan teori arsitektur, yaitu berkaitan dengan jelajah karya arsitektur untuk mengulas sebuah aspek unsur maupun aspek faktor dari sebuah karya arsitektur. Perlu saya ketahui ataupun perlu saya berinformasi bahwa pada tugas 2 ini, saya memilih untuk bisa mengulas mengenai Gereja Katedral Jakarta, salah satu rumah ibadah yang menjadi kemilikan umat Katolik di Indonesia, tepatnya di ibu kota Jakarta. Baik, sebelum saya masuki pembahasan, seperti biasa, saya akan membahas mengenai apa saja yang akan saya sebutkan ataupun saya jelaskan pada presentasi tugas kedua ini. Baik, yang pertama, saya akan mengulas mengenai sejarah dari Gereja Katedral Jakarta, kemudian biografi arsitek yang terlibat di dalam pembangunan Gereja Katedral Jakarta, di mana yang bagian kedua, saya akan mulai memasuki pembahasan analisis unsur dan juga analisis faktornya, dan yang ketiga yaitu sebuah jelajah karya yang memandang dari segi dokumentasi, dari segi kompleks kawasan Gereja Katedral, juga sedikit fakta-fakta unik mengenai Gereja Katedral Jakarta. Ditambah saya juga akan menjelaskan secara ringkas mengenai pandangan arsitek, terutama pandangan arsitek yang sempat melakukan pemugaran terhadap Gereja Katedral Jakarta. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu introduction mengenai sejarah dari Gereja Katedral Jakarta, sekaligus menjadi latar belakang pembahasan kali ini. Yap, gereja telah menjadi sebuah identitas bendawi bagi umat beragama Katolik maupun agama Protestan. Gereja yang selama ini berdiri megah dan tersebar hampir di seluruh daratan bumi telah menunjukkan eksistensi penyebaran Injil secara totalitas oleh para rasul dan orang-orang kudus. Untuk memenuhi kriteria tugas UAS mata kuliah pengantar dan teori arsitektur ini, maka saya secara khusus dan spesifik membahas bangunan Gereja Katedral Jakarta sebagai tugas jelajah karya arsitektur saya. Nah, di mana Gereja Katedral Jakarta ini memiliki nama resmi De Kerk van onze Lieve Vrouwe te Hemelneming, atau Gereja Santa Maria diangkat ke surga. Pembangunan Gereja Katedral Jakarta tidak pernah benar-benar selesai selama hampir 1 abad kedatangan Pastor Nelson, seorang pastor yang diutus oleh Paus Pius ke-7, yaitu pemimpin Gereja Katolik saat itu, di mana Gereja Katolik sebelum menjadi Gereja Katedral Jakarta ini di Batavia mengalami estafet 2 kepala arsitek selama rentang pembangunannya, dari peletakan batu awal oleh Prof. Vicaris Carolus Wienerker hingga pemberkatan oleh Monsignor Prinsen pada tanggal 6 November tahun 1829. Untuk itu, saya akan membagi penjelasan sejarah Gereja Katedral Jakarta ke dalam 2 bagian. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana bentuk dari arsitektur bangunan Gereja Katedral Jakarta pada masa itu, pada zaman masih Indonesia dikolonialisasi oleh Belanda. Pada awal mulanya, sebelum Gereja Katedral Jakarta berdiri dan menjadi rumah ibadah bagi umat Katolik Hindia Belanda, Pastor Nelson bersama Pastor Prinsen yang telah tiba di Batavia atas perintah Paus Pius ke-7 mendapat pinjaman sebuah rumah bambu yang berlokasi di pojok barat daya Boevelveld untuk digunakan sebagai gereja dan menjadikan rumah tinggal perwira militer Kerajaan Belanda sebagai rumah pastoralnya. Setahun setelah kedatangan Pastor Nelson, di tahun 1808 umat Katolik mendapatkan hibah sebidang tanah yang letaknya dekat dengan lapangan banteng. Sebidang tanah ini ternyata bukan menjadi titik awal lokasi Gereja Katedral Jakarta yang berdiri hingga saat ini. Namun akibat keterbatasan dana untuk bisa membangun sebuah gereja dari tanah hibah tersebut, yaitu berupa tanah kosong, maka pihak gereja kemudian memutuskan untuk terang-terangan untuk memohon kepada pemerintah Batavia dan segera dikabulkan pada 2 Februari tahun 1880 berupa sumbangan kapel sederhana milik dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu. Nah, bangunan tersebut ternyata tidak dapat bertahan lama akibat kebakaran yang kemudian terjadi merebut bangunan pastoralnya. Kemudian pihak gereja memutuskan untuk tidak merenovasi kembali akibat tanah yang memang bukan miliknya. Komisaris Jenderal Dubus de Gisignes
memberi kesempatan kepada Dewan Gereja Katedral untuk membeli persil bekas Istana Gubernur Jenderal yang letaknya juga di sebelah barat lapangan Banteng. Setelah didukung oleh Komisaris Jenderal Gisignes tersebut, kemudian ditunjuk seorang insinyur bernama Triom untuk merancang gereja baru dan jadi cikal bakal gereja katedral Jakarta yang kita kenal hingga saat ini. Insinyur Trom berperan di dalam mendesain site dari gereja katedral Jakarta dengan memetakan bentuk dari bangunan gereja menyerupai denah salib. Pada bagian kedua, saya akan menerangkan sejarah singkat dari Gereja Katedral Jakarta setelah kedatangan Pastor Antonius Jigmans yang menjadi salah satu arsitek pembangunan Gereja Katedral Jakarta. Seiring berjalannya waktu, bangunan gereja tersebut yang sudah dibangun oleh Insinyur Trom sering mengalami banyak kerusakan, hingga diputuskan kemudian untuk melakukan renovasi besar-besaran pada tahun 1859 dan selesai pada 1880, karena harus mengganti menara gereja yang sebelumnya sangat berat, yaitu menara dari beton dan tidak proporsional. Puncaknya pada tanggal 9 April 1890, 3 hari pasca perayaan Hari Paskah, Gereja Katolik Santa Maria diangkat ke surga ambruk dan rusak total. Akhirnya pada tanggal 1 November 1890, muncul sebuah gagasan untuk merenovasi gereja baru dari para imam dan umat. Disinilah muncul peran Pastor Antonius Jigmans untuk pertama kalinya. Beliau merupakan seorang arsitek bangunan yang telah mengikuti kursus bangunan gerejawi di Paris dan juga di Belanda. Khusus bangunan-bangunan yang memang akan dibangun sebagai sebuah bangunan keagamaan. Pada pertengahan tahun 1891, mulai dilakukan peletakan batu pertama, dan di tahun 1894, Pastor Antonius Jigmans, SJ, harus dipulangkan ke Belanda karena sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1922. Uskup baru, Monsinyur E.S. Huypen, SJ, mengumpulkan dana di Belanda dan menunjuk Insinyur Marius J. James Hulswit sebagai arsitek baru yang melanjutkan estafet karya Pastor Antonius Jigmans. Insinyur Marius Hulswit merupakan arsitek berkebangsaan Belanda yang melanjutkan perjalanan ataupun karya dari Antonius Jigmans untuk bisa menyelesaikan Gereja Katedral Jakarta. Batu pertama diletakkan dan diberkati pada tanggal 16 Januari tahun 1899 sebagai tanda dimulainya lagi pembangunan gereja tahap kedua ini. Nah, kemudian de Kerk van onze Lieve Vrouwe ten Homlopneming atau Gereja Santa Maria diangkat ke surga diresmikan dan diberkati oleh Monsinyur Edmundus Sibradus Huypen SJ, seorang vikaris apostolik Jakarta pada tanggal 21 April tahun 2001. Di sini bisa dilihat bagaimana sekiranya bentuk daripada Gereja Katedral Jakarta yang juga menyerupai daripada bangunan Gereja Katedral Jakarta pada saat awal-awal pembangunannya. Seperti inilah bangunan yang dipertahankan hingga saat ini meskipun telah mengalami berbagai macam pemulihan. Selanjutnya adalah saya akan membahas atau menerangkan secara ringkas biografi dari arsitek pembangunnya, di mana Gereja Katedral Jakarta merupakan salah satu karya terbaik bagi arsitek mula-mula Hindia Belanda. Sepanjang perjalanan sejarahnya, gereja katedral ternyata telah dikerjakan oleh dua arsitek, seperti yang sudah saya terangkan tadi, yang memiliki latar belakang yang berbeda. Keunikan sejarah ini kemudian diidentifikasi sebagai Pastor Antonius Jigmans, SJ, dan Insinyur Marius Hulswit. Pastor Antonius Jigmans, tidak banyak sejarah yang bisa disebutkan untuk bisa mengidentifikasi ataupun menjadi acuan di dalam biografi singkat milik Pastor Antonius Jigmans. Namun, penulis saya bisa mengumpulkan beberapa informasi singkat mengenai nama lengkap, yaitu Antonius Jigmans, tempat tanggal lahir yang tidak diketahui, tahun kematian pada tahun 1922, kebangsaannya Belanda, dan memiliki status sebagai pastor dan juga arsitek khusus gereja. Berdasarkan catatan arsip Jesuit di Nijmegen, Belanda, pernah disebutkan tentang data dan gambar desain arsitektur sebagai cikal bakal Gereja Katedral Jakarta yang ditandatangani oleh Jigmans. Selain itu, Pastor Jigmans memang memiliki latar belakang pendidikan kearsitekturan selama di Prancis dan di Belanda. Sekolah arsitek Violet
Leduc di Paris, Prancis, serta Cuypers di Belanda. Sayangnya, Pastor Beekman tidak dapat menyelesaikan pembangunan Gereja Katedral Jakarta hingga selesai, karena beliau mengalami sakit berat yang mengharuskan beliau kembali ke Belanda, hingga mengembuskan nafas terakhir di tahun 1922, beberapa saat sebelum Gereja Katedral Jakarta selesai. Gambar ini merupakan gambar ilustrasi yang saya dapatkan untuk bisa menjelaskan atau memberikan gambaran bagaimana wujud daripada Antonius Diekmann itu sendiri. Kemudian arsitek yang kedua yaitu Insinyur Marius Hulswit. Insinyur Marius Hulswit merupakan seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang lahir di Amsterdam pada 2 Januari 1862 sebagai seorang arsitek yang bertanggung jawab atas kelanjutan pembangunan Gereja Katedral Jakarta. Hulswit menutup usianya pada 2 Januari 1921 yang juga berdekatan dengan selesainya pembangunan gereja. Mr. Hulswit yang tergabung dalam Arsitek and Engineers Bureau Hulswit Vermont at Cuypers, yaitu biro arsitek dan insinyur terbesar di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Marius Hulswit juga pernah bertanggung jawab terhadap pembangunan gedung di Surabaya. Saat itu Hulswit sedang menerima proyek pembangunan gereja katedral di Batavia. Untuk itu ia diperintahkan meninggalkan pengawasannya di Surabaya dan pindah ke Batavia untuk menyelesaikan pembangunan Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral Neogotik di Batavia yang menjadikan Insinyur Hulswit sebagai komisioner dan mengawasi pembangunan gereja katedral yang dirancang secara luas oleh Pastor Antonius Diekmann dimulai pada tahun 1899 dan memakan waktu 2 tahun saat kemudian kematiannya pada tahun 1921 tanggal 2 Januari, Hulswit mendapat kehormatan untuk kemudian dimakamkan di Kerkhofflaan Kebon Jahe Kober Batavia, yang juga merupakan salah satu pemakaman modern pada zaman itu perdana yang hanya bisa ditempati oleh orang-orang penting pada saat itu. Ini adalah ilustrasi juga dari wajah Insinyur Marius Hulswit dan juga batu nisan yang menandakan bahwa Insinyur Marius Hulswit memang dimakamkan di Batavia atau di Jakarta saat ini. Selanjutnya kita akan memasuki analisis kita mengenai aspek-aspek unsur dalam arsitektur Gereja Katedral Jakarta. Yang pertama yaitu mengenai aspek unsur fungsi. Berdasarkan sumber materi yang dipergunakan melalui PowerPoint dosen pengantar dan teori arsitektur program studi arsitektur Universitas Warmadewa, didapatkan klasifikasi penggolongan kritik arsitektur melalui unsur pembangunannya yang meliputi fungsi, yang meliputi ruang, bentuk, serta estetika, juga makna dari karya bangunan Gereja Katedral Jakarta. Nah, kali ini kita akan lebih terfokus terlebih dahulu mengenai fungsi dari Gereja Katedral Jakarta. Bersumber dari laman milik arsitektur berjudul Gereja Katedral Jakarta. Arsitekturnya menunjukkan, seperti pada umumnya, gereja sebagai bagian dari rumah ibadah umat Nasrani di dunia memanglah diperuntukkan untuk kepentingan peribadatan umat Nasrani. Begitupun dengan Gereja Katedral Jakarta yang menjadi identitas atas keberadaan umat beragama Katolik di Indonesia. Tepatnya di Jakarta, Gereja Katedral sebagai bagian dari keluarga gereja Katolik pertama di Jakarta sejak awal pembangunannya dengan mengutus Pastor Nelson atas perintah Paus Pius ke-7 memanglah disengajakan untuk menaungi segala kepentingan dan kebutuhan umat beragama Katolik di Hindia Belanda, tepatnya di Batavia. Bangunan Gereja Katedral Jakarta juga memenuhi unsur fungsi sebagai wujud atas fungsionalisme ekspresi dan juga fungsionalisme kultural. Digolongkan ke dalam fungsionalisme ekspresi karena bangunan dari Gereja Katedral Jakarta mampu menunjukkan guna dan keindahan strukturalnya secara bersamaan. Dengan serasi, selain itu, bentuk dari bangunan gereja sendiri yang secara langsung bisa diidentifikasi sebagai bangunan tempat rumah ibadah menjadikan Gereja Katedral Jakarta telah memenuhi definisi dari bentuk yang secara simbolik melukiskan fungsinya, yaitu sebagai rumah ibadah. Keindahan struktur dari Gereja Katedral Jakarta juga terpampang jelas pada konstruksi menara-menaranya yang tersusun atas baja-baja yang merupakan salah satu kemajuan teknologi saat itu. Selain itu, bangunan Gereja Katedral Jakarta juga memenuhi fungsionalisme kultural
Selain karena bentuk bangunan yang merupakan perpaduan kultur arsitektur Belanda, Gereja Katedral Jakarta juga memiliki bentuk yang dijiwai sebagai rumah Tuhan yang menaungi segala bentuk aktivitas umat, juga disesuaikan sebagai tempat berinteraksi manusia hingga terjadinya proses akulturasi budaya. Selanjutnya, aspek unsur ruang. Ruang diartikan sebagai sebuah kekosongan yang ada di sekitar kita maupun di sekitar sebuah objek. Ruang juga melingkupi sebuah massa. Ruang adalah bagian dari bangunan yang berupa rongga yang dapat kita identifikasi sebagai ruang horizontal atas, elemen vertikal, dan juga elemen horizontal bawah. Ketiga elemen tersebut dapat membentuk ruang dari apa yang kita pahami sebagai definisi sebuah ruang. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan elemen ruang yang melingkupi Gereja Katedral Jakarta secara lebih ringkas. Yang pertama, berkaitan dengan elemen horizontal atas. Pada elemen horizontal atas, Gereja Katedral Jakarta yang memiliki menara-menara sebagai elemen horizontal atas, selain atap atau langit-langit dalam gereja yang tergolong tinggi, di mana menara-menara tersebut terdiri atas 3 buah menara yang salah satunya bernama Menara Malaikat Tuhan, Menara Benteng Daud, dan juga Menara Gadung dengan ketinggian yang berbeda-beda sekitar 40 meter, 45 meter, sampai dengan 65 meter. Kemudian elemen vertikal. Gereja Katedral Jakarta, ketika kita telah memasuki pintu dalam bangunan gereja, di mana di dalamnya kita bisa melihat ataupun terdiri atas lorong-lorong dengan sisi kanan dan sisi kiri berupa bangku yang dipergunakan umat untuk beribadah, ditambah dengan hiasan relik-relik suci berupa 14 jalan salib yang dibuat oleh Theo Molkenboer, dan 3 altar suci sebagai titik fokus utamanya. Ketiga altar tersebut diberi nama altar Maria yang di sebelah kanan, altar Santo Yosef yang di sebelah kiri, dan altar utama di bagian tengah yang dibuat pada akhir abad ke-19 di negeri Belanda. Selain itu, elemen vertikal ini juga terdapat banyak patung santo-santo yang letaknya menyebar hingga di sisi-sisi pilar gereja. Jadi elemen horizontal, elemen-elemen vertikal dalam gereja Katedral Jakarta ini sendiri itu tuh berada di dalam bangunan gereja Katedral Jakarta itu sendiri yang meliputi bangku-bangku, altar, lukisan-lukisan, patung-patung, dan lain sebagainya sebagai instrumen pelengkap di dalam gereja. Terakhir adalah elemen horizontal bawah. Tidak ada yang terlalu istimewa dari keberadaan elemen bawah Gereja Katedral Jakarta, di mana gereja ini menggunakan keramik yang berwarna hitam dan putih yang disusun secara seperti catur agar memberikan kesan yang dekoratif, dan juga hening. Keramik hitam dan putih tersebut tidak berisikan ornamen lain dan hanya berupa keramik polos biasa saja. Kemudian mengenai bentuk. Bentuk merupakan perwujudan dari organisasi ruang yang juga merupakan hasil dari proses pemikiran dan perkembangan akal budi manusia. Bentuk yang kita kenal saat ini mengalami berbagai macam perubahan definisi dengan pendapat seperti apa yang dikemukakan oleh Vitruvius. Nah, berikut adalah kaitan unsur bentuk terhadap Gereja Katedral Jakarta. Yang pertama yaitu wujud ataupun bentuknya. Jika memperhatikan foto-foto dari Gereja Katedral Jakarta, seperti yang saya sajikan di layar ini, kita bisa menganalisis bagaimana bentuk atau wujud dari gereja ataupun dari bangunannya secara umum yang mendekati pendekatan bentuk geometris. Gereja Katedral Jakarta yang terinspirasi dari bangunan bergaya neogotik abad pertengahan banyak menggunakan balok-balok batu bata tebal yang disusun membentuk sebuah gereja dengan seni arsitekturnya tersendiri. Balok-balok batu ini kemudian ditangkap oleh penulis sebagai representasi dari bentuk dasar geometris segi empat. Selain itu, Gereja Katedral Jakarta juga menggunakan menara-menara di atasnya yang juga menyerupai bentuk dasar geometris segitiga, yaitu seperti kerucut-kerucut piramida-piramida yang menggunakan baja sebagai struktur, sekaligus itulah nilai seninya. Kemudian dimensi. Gereja Katedral Jakarta dibuat sedemikian rupa oleh arsitek mula-mulanya dengan menyerupai bentuk site ataupun bentuk kawasan yang berbentuk seperti salib. Dari sini kemudian dapat diketahui dimensi panjangnya sekitar 60 meter dengan lebar 20 meter serta tinggi yaitu sekitaran 70 meter menurut artikel dari lsplbwiki.net yang berjudul Sejarah Berdirinya Gereja Katedral Jakarta. Selanjutnya mengenai warna.
Perlu diketahui dan perlu kita sadari bahwasanya Gereja Katedral Jakarta ini tersusun atas banyak sekali batu-batu bata tebal yang memiliki sifat alamiah, sehingga bangunan dari Gereja Katedral Jakarta ini sendiri cenderung dinominasi mengarah ke warna putih, abu muda, ataupun hitam, serta hijau zamrud. Selain itu, menurut catatan sejarah, Gereja Katedral Jakarta yang sekarang memiliki perbedaan warna dengan Gereja Katedral Jakarta sebelumnya telah mengalami pemugaran oleh arsitek Han awal, di mana perbedaannya hanya terletak pada pembersihan lumut di permukaan luar gereja dengan melapisi permukaan gereja yang kemudian menciptakan warna seperti keadaan dari Gereja Katedral Jakarta yang sekarang. Pemugaran tersebut menyebabkan sisi luar ataupun sisi permukaan dari Gereja Katedral Jakarta sulit untuk bisa ditempeli lumut kembali karena sudah dilakukan sebuah pemugaran. Selanjutnya mengenai tekstur, karena bangunan Gereja Katedral Jakarta dipenuhi oleh batu bata tebal pada permukaan luar alias penyusun sebagian besar fasad bangunan gereja, hal ini kemudian menciptakan tekstur batu bata tebal atau bertekstur batu alami yang sedikit kasar ditambah tekstur kayu jati di bagian pintu utama gereja. Sebelum kita memasuki bagian dalam gereja, kita akan menemukan bilah pintu yang berasal atau bersumber dari jati. Selanjutnya itu posisi. Berdasarkan perjalanan panjang sejarah berdiri Gereja Katedral Jakarta yang bermula dari pembangunan sebuah gereja Katolik di bangunan-bangunan bekas yang berada di kawasan Senen, hingga otoritas Dewan Gereja mendapatkan tanah hibah di sebelah barat daya lapangan Banteng. Sejak saat itulah tanah tersebut telah dibangun gereja Katolik yang secara tidak langsung menjadi cikal bakal Gereja Katedral Jakarta. Tanah atau daerah itu kita dapat kenali saat ini sebagai alamat resmi dari Gereja Katedral Jakarta, yaitu di Jalan Katedral, nomor 7B, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang terakhir yaitu orientasi. Gereja Katedral Jakarta memiliki orientasi bangunan ke arah selatan dan utara dengan berpatokan pada lapangan Banteng yang berada di sebelah barat daya bangunan utama gereja Katedral Jakarta. Selain itu, terdapat juga Museum Katedral dan Gua Maria yang sama-sama berada di sebelah timur bangunan utama Gereja Katedral Jakarta. Baik, itulah sekiranya merupakan ulasan mengenai aspek unsur bentuk dari Gereja Katedral Jakarta. Selanjutnya, kita akan pindah pada aspek unsur estetika terlebih dahulu. Estetika dalam arsitektur adalah sebuah pernyataan mengenai kekuatan bahan bangunan yang memperlihatkan perjuangannya melawan sebuah gaya gravitasi. Unsur ini kemudian diekspresikan berasal dari 3 sumber dengan prinsip serta aspek keindahan arsitekturnya tersendiri. Khusus untuk Gereja Katedral Jakarta memenuhi setidaknya 2 prinsip dari estetika itu sendiri, yaitu Principle of Theme dan yang kedua yaitu Principle of Balance. Principle of Theme atau diartikan sebagai asas tema, di mana sebuah karya arsitektur memiliki tema yang mengikat sehingga tampak tidak membosankan. Pada kasus arsitektur Gereja Katedral Jakarta ini, sebaiknya kita menelaah dari sejarah perkembangan arsitektur gaya gotik yang melatar belakangi konsep serta style Gereja Katedral Jakarta. Gaya berarsitektur gotik yang menjadi ciri khas berarsitektur barat telah menjadi trendsetter selama lebih dari 4 abad atau dari tahun 1000 sampai tahun 1400-an, sekaligus sebagai arsitektur besar yang merajai gaya arsitektur dunia barat. Nah, gaya gotik ini yang kemudian berkembang di Eropa ini merupakan terjemahan atas tema yang diinginkan oleh orang-orang Eropa abad pertengahan, yaitu menempatkan sebuah bangunan, terutama gereja, sebagai rumah Tuhan agar memberi kesan Tuhan yang dibesarkan dan manusia yang dikecilkan. Konsep atau tema ini kemudian diterapkan menjadi ciri khas tersendiri pembangunan gedung gereja yang sifatnya monumental. Nah, berdasarkan ringkasan sejarah tersebut telah kita ketahui bahwa gereja Katolik yang memiliki dasar gaya berarsitektur sama di seluruh dunia, termasuk Gereja Katedral Jakarta, bisa dikatakan memiliki tema yang sama juga, yaitu untuk memberi kesan Tuhan yang dibesarkan dan manusia yang dikecilkan, atau memberi kesan keagungan pada sebuah bangunan ataupun gedung yang menjadi rumah ataupun tempat ibadah. Kemudian yang kedua yaitu the principle of balance, atau diartikan sebagai asas keseimbangan, di mana dapat kita capai dengan adanya rasa kesamaan dari unsur-unsur yang saling berlawanan,
saling memerlukan untuk mencapai sebuah kebulatan. Nah, prinsip keseimbangan ini dapat diwujudkan dalam arsitektur Gereja Katedral Jakarta yang sepanjang perjalanannya hingga saat ini berusaha menciptakan unsur saling memerlukan tersebut baik secara internal bersama Dewan Gereja dengan jemaat maupun eksternal kepada seluruh jemaat di luar Gereja Katedral Jakarta. Keseimbangan juga diartikan dari keserasian pengaturan tampak gereja yang cantik dengan mempertemukan dua sisi arsitektur dunia barat, yaitu gaya gotik atau neogotik, yang di dalamnya ataupun arsitektur interiornya menggunakan antisipasi ataupun telah diakulturasikan dengan arsitektur khas Nusantara, seperti halnya penggunaan atap ripfold yang merupakan atap kayu untuk mengkondisikan daerah Indonesia yang sangat rawan terjadi gempa. Padahal sebetulnya arsitektur gotik yang asli tidak menggunakan atap dari kayu atau dari ripfold tersebut, melainkan menggunakan atap yang memang benar-benar dari beton. Nah, selain prinsip-prinsip estetika yang terlibat dalam arsitektur, Gereja Katedral Jakarta juga akan saya sampaikan aspek-aspek estetika di dalam prinsip-prinsip arsitektur tersebut secara ringkas yang diantaranya seperti sebagai berikut. Yang pertama, komposisi, perpaduan penggunaan material batu bata tebal yang bersifat natural alami dengan penggunaan kayu jati di beberapa bagian gereja sehingga tercipta tampak bangunan yang klasik, cantik, dan juga romantis. Yang kedua ada unity, kesatuan antara bentuk fasad bangunan Gereja Katedral Jakarta yang bergaya barat dan interior dalam gereja yang didominasi oleh kayu-kayu khas bangunan Nusantara. Yang terakhir adalah proporsi, keselarasan perbandingan tiap-tiap dimensi yang menyusun Gereja Katedral Jakarta, mulai dari ukuran, bentuk site, dan luas komplek Gereja Katedral Jakarta. Sebetulnya aspek-aspek ini terdiri atas banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal aspek yang dipenuhi oleh Gereja Katedral Jakarta. Dan terakhir, untuk bisa sebelumnya bisa dilihat ini adalah bentuk dari atap ripfold kayu yang digunakan oleh gereja arsitektur Gereja Katedral Jakarta, dan inilah tampak depan wujud arsitektur, keindahan arsitektur dari Gereja Katedral Jakarta. Dan yang terakhir yaitu analisis aspek unsur makna, yang merupakan akhir daripada analisis aspek unsur makna dalam arsitektur dibagi menjadi 2 bagian, yaitu makna representasional yang muncul atau berasal dari luar namun tetap berkaitan dengan sebuah objek arsitektur, dan makna responsif yang merupakan makna subjektif yang berkaitan secara langsung terhadap cara pandang pengamat ataupun cara pandang seorang arsitek. Nah, pada makna representasional, gereja yang secara umum dimaknai sebagai rumah ibadah, tempat orang-orang yang saleh yang merasa terpanggil dan menjalankan kewajibannya sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang kuasa. Gereja Katedral Jakarta selain dimaknai sebagai rumah ibadah juga dipandang sebagai fungsi mula-mulanya, yaitu sebagai pusat peradaban Katolik di Batavia atau di Hindia Belanda, sekaligus sebagai bagian dari proses penyebaran Injil atau penyebaran agama Katolik. Makna responsifnya kita ambil ataupun saya ambil dari tanggapan seorang arsitek sekaligus yang bertanggung jawab terhadap pemugaran Gereja Katedral Jakarta, yaitu Han Awal, berdasarkan catatan pribadinya yang dimuat dalam blog milik arsitektur Indis berjudul Arsitektur Neogotik Gereja Katedral Jakarta. Han Awal memposisikan dirinya sebagai pengamat arsitektur sekaligus arsitek yang bertanggung jawab terhadap pemugaran Gereja Katedral Jakarta seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya. Menurut tulisan Han Awal, gaya arsitektur Gereja Katedral Jakarta disebut neogotik karena merupakan tiruan gaya gotik. Gereja Katedral Jakarta tidak benar-benar mengadopsi gaya gotik yang persis dengan karakteristik bangunan negara-negara barat atau bangunan-bangunan arsitektur abad pertengahan ala barat. Katedral ini ditulari sentuhan gotik dengan menggunakan langit-langit kayu jati yang dibuat seolah-olah menyerupai arsitektur gaya gotik yang umum menggunakan langit-langit dari beton. Selain itu, salah satu bagian dari katedral ini yang merupakan representasi dari gaya gotik asli adalah penerapan dari penggunaan kaca patri itu sendiri, karena kaca patri itu adalah salah satu ciri khas dari bangunan gaya gotik yang tetap Gereja Katedral Jakarta ini terapkan, meskipun Gereja Katedral Jakarta secara keseluruhan telah meninggalkan beberapa aksen-aksen khas gotik dan menggantinya dengan material-material yang lebih modern dan menjadikannya disebut sebagai arsitektur bergaya neogotik. Ini adalah sebuah gambar asli yang
bisa kita ketahui baik seperti apa wajah ataupun paras dari Han Awal almarhum. Nah, itu dia sekiranya merupakan analisis aspek unsur dan dengan diakhiri oleh makna yang dimiliki oleh Gereja Katedral Jakarta itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas dan masuk ke dalam analisis aspek faktor. Setelah mengulas analisis yang menyangkut unsur di dalam arsitektur bangunan Gereja Katedral Jakarta, selanjutnya saya akan menyajikan ulasan analisis secara ringkas dan sistematis berkaitan dengan sebuah aspek faktor-faktor terhadap arsitektur pada bangunan Gereja Katedral Jakarta. Aspek faktor tersebut meliputi beberapa poin seperti halnya lingkungan, budaya, ekonomi, serta teknologi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai aspek faktor ekonomi. Faktor ekonomi secara umum berkaitan dengan proses produksi, distribusi, hingga sampai kepada konsumen, merupakan pengertian ekonomi menurut masyarakat awam. Namun, di dalam arsitektur, faktor ekonomi melingkupi 3 bagian penting seperti kebutuhan manusia, sumber daya, serta proses produksi yang dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya saja material, proses, juga lokasi. Nah, khusus untuk Gereja Katedral Jakarta, kita akan ulas yang pertama mengenai material. Nah, menurut konstruksinya, Gereja Katedral Jakarta banyak menggunakan batu bata tebal sebagai penyusun utama bangunannya dan menggunakan kayu jati pada beberapa bagian daripada permukaan luar Gereja Katedral Jakarta. Juga menggunakan kayu jati sebagai sebuah aksen ataupun ornamen yang menghiasi interior dalam gereja. Juga Gereja Katedral Jakarta bukan banyak, Gereja Katedral Jakarta menggunakan baja yang sifatnya ringan untuk membuat menara ataupun membuat struktur menara, di mana baja tersebut telah menggantikan konstruksi awal daripada material menara gereja yang pada awalnya menggunakan struktur beton. Yang kedua yaitu proses. Jika dihitung dari awal mula gereja Katolik ataupun jika bakal dari Gereja Katedral Jakarta ini berdiri, maka diperlukan lebih dari 1 abad untuk terselesaikan. Maksudnya, pembangunan Gereja Katedral Jakarta, jika kita tarik dari awal, dari kedatangan Pastor Nelson pada tahun 1820-an hingga Gereja Katedral Jakarta diresmikan pada tahun 1921, diperlukan rentang waktu hampir ataupun lebih dari 1 abad, di mana pembangunan ataupun proses dari berdirinya pembangunan Gereja Katedral Jakarta ini telah melibatkan 2 tokoh arsitek terkenal, yaitu Pastor Antonius Diekmans yang merupakan arsitek spesialisasi bangunan gerejawi dan juga insinyur Marius Sulswit. Meskipun 2 arsitek ini merupakan tokoh yang paling terkenal, namun juga terdapat arsitek-arsitek sebelumnya yang pernah uh, memberi andil dalam pembangunan gereja katedral Jakarta seperti Insinyur Trom. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan lokasi. Seperti yang setelah saya jelaskan ataupun saya sebutkan di dalam aspek unsur sebelumnya, Gereja Katedral Jakarta berdiri secara permanen di sebuah tanah hibah yang merupakan bukan tanah hibah, melainkan tanah yang telah dibeli oleh Dewan Gereja atas dukungan dari seorang gubernur jenderal yang letaknya di sebelah barat daya lapangan Banteng. Nah, kini kita kenal uh, letak ini sebagai alamat resmi dari Gereja Katedral Jakarta, yaitu pada Jalan Katedral nomor 78 Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, yang berorientasikan ataupun yang mengarah pada arah selatan dan utara dengan posisi lapangan Banteng di sebelah barat dayanya. Di sini bisa terlihat arsitektur dalamnya dan juga penampang dari posisi Gereja Katedral Jakarta yang juga berdekatan dengan Masjid Istiqlal. Selanjutnya kita akan masuk untuk membahas mengenai analisis faktor lingkungan. Lingkungan merangkap segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan makhluk hidup di dalamnya, di mana
ruang sebagaimana yang kita tempati ataupun lingkungan tersebut, terdapat sebuah makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup maupun benda mati yang di dalamnya berisikan tumbuhan, hewan, juga manusia. Jasad relik yang menempati ruang tertentu yang disebut sebagai ataupun yang kita kenal sebagai lingkungan. Nah, pada analisis faktor bangunan arsitektur ini, saya akan memaparkan mengenai kaitan jenis-jenis lingkungan menurut tulisan dari L.L. Bernard terhadap kawasan Gereja Katedral Jakarta. Yang pertama mengenai lingkungan fisik. Lingkungan fisik diartikan sebagai lingkungan yang menyangkut pautkan terhadap unsur-unsur mati atau unsur-unsur benda mati seperti air, tanah, maupun udara, atau ringkasnya merupakan unsur abiotik. Nah, khusus untuk Gereja Katedral Jakarta memiliki lingkungan fisik pada bangunan Gereja Katedral itu sendiri. Kemudian di Goa Maria, di sana terdapat kolam yang berisikan air, yang merupakan interaksi ataupun bentuk daripada wujud lingkungan fisik itu sendiri. Kemudian yang kedua ada lingkungan biologis. Nah, lingkungan biologis ini merupakan hubungan makhluk hidup terhadap lingkungan hidupnya ataupun lingkungan benda hidupnya, seperti halnya interaksi antar jemaat gereja dengan sesama jemaat gereja atau interaksi antar jemaat gereja dengan dewan gereja. Juga jika kita perhatikan pada uh, situasi di dalam Gua Maria itu sendiri, di dalamnya banyak terdapat pohon-pohon, di kolam juga terdapat ikan, itu merupakan satu bentuk keberadaan dari lingkungan biologis dalam lingkungan Gereja Katedral Jakarta. Selanjutnya yaitu lingkungan selanjutnya sebelumnya saya akan loncat untuk membahas mengenai lingkungan komposit, di mana lingkungan jenis ini diartikan sebagai sebuah lingkungan yang diatur secara institusional. Jadi ada lembaga-lembaga, baik itu lembaga masyarakat misalnya, yang menjadi pengatur atau yang memiliki struktur kuat di dalam perlembagaan. Nah, sekiranya berdasarkan informasi yang didapatkan dari laman website resmi Perhimpunan Remaja Katolik p2k.unkris.ac.id mengenai sejarah berdirinya Gereja Katolik secara universal, memanglah diketahui bahwa Gereja Katolik, termasuk lingkup Gereja Katedral Jakarta, merupakan sebuah organisasi keagamaan terbesar di dunia yang sangat sistematis mengenai penyebaran agama Katolik, termasuk sistematis dalam struktur kegerejaannya. Hal ini mengartikan bahwa setiap gereja Katolik, termasuk gereja katedral di seluruh dunia, terintegrasi di dalam sebuah otoritas yang tunggal yang disebut dengan kepausan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa otoritas Dewan Gereja ataupun otoritas Gereja Katedral Jakarta yang melingkupi Uskup Katedral Jakarta merupakan lingkungan komposit dari Gereja Katedral Jakarta itu sendiri. Selanjutnya, di dalam analisis faktor lingkungan juga ada yang namanya yaitu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini ada hal yang menarik di mana lingkungan sosial itu terdiri atas 3 hal lain yang menjadi cabang penjabaran lingkungan sosial. Nah, Gereja Katedral memenuhi ketiga cabang ini dengan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisiososial yang meliputi kebudayaan material seperti halnya senjata, mesin, ataupun gedung. Nah, saya mengartikan bahwa lingkungan fisiososial dari Gereja Katedral Jakarta itu sendiri adalah gedung ataupun bangunan gereja itu sendiri, karena itu merupakan bentuk fisik atau bentuk nyata yang kemudian mempengaruhi interaksi jemaat atau interaksi makhluk hidup atau sosial. Kemudian lingkungan biososial. Lingkungan biososial ini melibatkan antara manusia dengan lingkungannya, lingkungan hidupnya, yaitu interaksi antara jemaat dengan sesama jemaat. Kemudian lingkungan psikososial itu yang mempengaruhi sebuah kebudayaan atau sebuah kebiasaan, di mana di dalam gereja katedral ini sendiri juga banyak sekali dilakukan tradisi-tradisi ataupun kebudayaan-kebudayaan Katolik yang kemudian membentuk pola pikir jemaatnya, dan itu merupakan salah satu nilai yang merupakan interaksi ataupun hubungan Gereja Katedral Jakarta dengan penerapan lingkungan psikososialnya, yaitu membentuk sebuah kebudayaan, membentuk sebuah kebiasaan. Salah satunya juga bisa kita lihat dari terbentuknya kebiasaan toleransi antara jemaat Gereja Katedral Jakarta dengan jemaah Masjid Istiqlal. Bisa dilihat ini adalah gambar dari Gua Maria yang sebelumnya setelah saya sebutkan, di mana di sini ada di sekitar patung Bunda Maria itu ada berbagai macam tanaman, jenis-jenis tanaman, baik yang permanen ataupun yang memang dibudidayakan atau yang merupakan sumbangan dari para jemaat. Kemudian kita masuk ke faktor budaya.
budaya dalam sudut pandang arsitektur ya, terutama dapat dilihat sebagai sebuah identitas bentuk yang menjadi ciri khas suatu bangunan, sehingga ia dimaknai dari berbagai perspektif, dapat dimaknai dari berbagai macam perspektif sebagai sebuah mahakarya hasil pemikiran manusia perancangnya. Nah, khusus untuk Gereja Katedral Jakarta ini memenuhi semua aspek faktor budaya yang melingkupi identitas, kemudian masa atau zaman, kemudian ada style dan gaya. Kita bahas ataupun kita akan mengulas mengenai identitas dari Gereja Katedral Jakarta ini sendiri. Perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa Gereja Katedral Jakarta ini tidak memiliki identitas Indonesianya secara utuh, tidak memiliki identitas Nusantaranya secara penuh. Dia merupakan sebuah bangunan ataupun sebuah gedung ibadah yang mengadopsi, yang mengimplementasikan bentuk-bentuk ataupun arsitektur-arsitektur khas Barat, yaitu khas abad pertengahan atau disebut sebagai arsitektur zaman Gotik. Nah, meskipun demikian, jika memperhatikan sebagian besar gaya arsitektur bangunan gereja katedral atau bangunan gereja Katolik, ya, utamanya gereja katedral, nah, memang sangat sedikit yang melebur identitas gaya arsitekturnya. Gitu. Artinya gereja-gereja, terutama gereja-gereja Katolik itu sangat jarang yang melebur identitas ciri khas bangunannya dan menggantikannya dengan identitas lokal. Seperti halnya sulit menemukan gereja Katolik yang menggunakan arsitektur Jawa atau menggunakan arsitektur Bali. Mereka tetap menerapkan kekhasan mereka seperti menggunakan menara-menara, menggunakan bangunan-bangunan tinggi, menggunakan kaca patri, terus gaya bangunan yang menyerupai abad-abad pertengahan. Selain itu juga lonceng menjadi sebuah ciri khas dari gaya ataupun identitas eh, arsitektur gereja, khusus untuk gereja katedral Jakarta, meskipun dia dibawa oleh ataupun dibuat oleh orang Belanda, namun tetap saja nilai-nilai keeropaan atau nilai-nilai kebaratannya itu sangat mendominasi. Kemudian masa atau zaman. Masa maupun zaman sama-sama menyatakan urutan rentang waktu. Begitupun waktu yang mempengaruhi gaya arsitektur berarsitektur tiap-tiap zaman. Sejak zaman manusia mula-mula, arsitektur telah mengalami perubahan teramat pesat hingga kita mengenalnya saat ini sebagai sebuah warisan kebudayaan manusia yang luar biasa. Utamanya Gereja Katedral Jakarta menurut zaman dibangunnya pada abad ke-20, pada awal abad ke-20, telah mengikuti gaya berarsitektur abad pertengahan atau gaya gotik yang mengalami pembaharuan sehingga dikenal sebagai arsitektur neogotik. Nah, Gereja Katedral Jakarta yang dibangun pada akhir abad ke-20 dan melibatkan dua orang arsitek juga berusaha mempertahankan gaya arsitektur khas gereja Katolik yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang dikondisikan dengan gaya arsitektur yang masih eksis saat itu. Nah, Gereja Katedral Jakarta yang dibangun semasa Indonesia masih belum terbentuk dan berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda oleh kerajaan Belanda atau pada zaman kolonialisasi tidak memberikan ruang bagi kaum pribumi untuk mengatur atau memprotes pembangunan gereja katedral tersebut, di mana ini mengisyaratkan bahwa pembangunan ataupun gaya dari arsitektur gereja katedral Jakarta ini tidak ada campur tangannya dari orang-orang pribumi, melainkan benar-benar untuk memenuhi selera ataupun kebutuhan orang-orang Eropa pada saat itu yang tinggal di Hindia Belanda. Yang terakhir pada analisis faktor budaya, yaitu style ataupun gaya. Nah, gaya berarsitektur yang dimiliki oleh Gereja Katedral Jakarta ini adalah menerapkan gaya neo-gotik dengan nilai-nilai ataupun aksen-aksen gotik di beberapa bagian ataupun yang tetap mendominasinya. Jika ditarik lebih jauh lagi, sebetulnya gaya arsitektur neo-gotik di Indonesia itu sudah banyak, maksudnya dipengaruhi oleh arsitek Belanda yang pada saat itu memang Indonesia masih di bawah pemerintahan kerajaan Belanda. Nah, menurut harian kompas.com, disebut neogotik karena memang model ataupun gaya yang diterapkan itu hanya menyerupai arsitektur gotik asli Eropa. Nah, bangunan-bangunan seperti gereja yang masih menerapkan arsitektur bergaya gotik atau neogotik digolongkan sebagai gotik collegiate, termasuk gereja Katedral Jakarta ini digolongkan sebagai bangunan ataupun gedung gotik collegiate. Bisa dilihat inilah ilustrasi ya, inilah gambar dari penampang gereja Katedral Jakarta yang diambil dari sudut berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis faktor teknologi yang merupakan
aspek unsur yang terakhir di dalam kritik arsitektur. Dalam bidang konstruksi, teknologi membantu manusia dalam melakukan berbagai hal yang sebelumnya memang sangat terbatas, sehingga bisa menjadi lebih efektif, lebih juga efisien. Nah, teknologi juga dapat dipandang sebagai cara manusia dalam mengkondisikan berbagai hal atau dalam menyikapi sesuatu hal, atau dalam kita bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan tertentu. Nah, Gereja Katedral Jakarta di dalam aspek faktor teknologinya memenuhi setidaknya 3 dari kurang lebih 5 penerapan teknologi dalam bidang arsitektur, yaitu ada teknologi pendidikan, kemudian ada teknologi konstruksi, dan juga ada teknologi material. Teknologi pendidikan diartikan sebagai teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, di mana kegiatannya memanfaatkan alat bantu tertentu di dalamnya. Nah, Gereja Katedral Jakarta sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Katolik merupakan organisasi keagamaan yang tidak hanya menangani masalah peribadatan serta urusan keagamaan Katolik, namun juga berusaha memfasilitasi umatnya dalam upaya pelayanan. Nah, salah satu bentuk dari kegiatan yang umum ataupun terdengar bagi kita sering di lingkungan kita sering kita dengar, yaitu adalah sekolah minggu yang merupakan bentuk dari praktek upaya pelayanan terhadap umat. Nah, sama halnya dengan Gereja Katedral Jakarta, para anak-anak jemaat juga bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk merasakan pelaksanaan program sekolah minggu sebagai bentuk teknologi pendidikan yang sebelumnya dimaksudkan. Gereja Katedral telah menjadi teknologi yang memfasilitasi kebutuhan pendidikan rohani maupun pendidikan mendasar bagi anak-anak umat Katolik di Indonesia. Selanjutnya mengenai teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi diartikan sebagai suatu teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan melalui sebuah metode konstruksinya. Tidak banyak hal yang bisa digali dari konstruksi Gereja Katedral Jakarta, namun menurut p2k.itbu.ac.id dikatakan bahwa Gereja Katedral Jakarta menggunakan konstruksi bergaya barok gotik klasisisme dengan garis besar bercorak neogotik ataupun sebagian besarnya bercorak beridentitaskan neogotik, tampak muka bergaya barok, pilaster, dan 2 gedung kanan dan kiri yang bercorak klasistis. Menara tampak perkiraan pendek ataupun menara-menara yang lebih pendek dari kedua menara yang mendominasi, dan dihiasi dengan kubah kecil di bagian atasnya. Nah, maka gaya bangunan ini dinamakan sebagai neogotik klasistis. Ditambah lagi 2 gedung sebagai sarana gedung pastoral dan juga gedung museum katedral, serta deretan kamar-kamar kebutuhan gereja, ditambah konstruksi besi pada ketiga menara yang merupakan rancangan Insinyur Van Es dan menjadi ciri khas dari Gereja Katedral Jakarta itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu teknologi material. Teknologi material yaitu suatu teknologi yang berkaitan dengan bahan bangunan dan komponen penyusun sebuah bangunan. Ada hal yang menarik yang dimiliki oleh material dari Gereja Katedral Jakarta, yaitu penggunaan kaca patri. Saya tidak bisa memetakan kapan awal dimulainya penggunaan kaca patri. Yang jelas penerapan teknologi tersebut digunakan oleh Gereja Katedral Jakarta sebagai wujud dari arsitektur neogotik yang diikuti oleh Gereja Katedral Jakarta, yaitu Gereja Katedral Jakarta berusaha meniru arsitektur khas gotik itu dengan menerapkan kaca patri itu sendiri. Selain itu, penerapan teknologi terbaru pada konstruksi gereja terletak pada penggunaan material baja pada keseluruhan bagian 3 menara Gereja Katedral Jakarta. Penggunaan baja pada menara tersebut adalah bentuk adaptasi dan perkembangan teknologi konstruksi setelah sebelumnya menara-menara Gereja Katedral Jakarta biasa juga sempat menggunakan struktur beton. Hal ini juga ditujukan untuk menghindari kejadian ambruk yang pernah terjadi pada gedung gereja akibat beban pada struktur beton menara tersebut yang sangat-sangat berat. Pada bagian ketiga ataupun pada subbab ketiga ini, ataupun yang kita masuk dalam sisi penutup, saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit mengenai jelajah karya serta dokumentasi yang saya dapatkan dari arsitektur Gereja Katedral Jakarta ini sendiri. Persis seperti apa yang telah saya bahas di aspek baik itu unsur maupun aspek faktor, di mana Gereja Katedral Jakarta atau Gereja Santa Maria Pelindung diangkat ke surga tidak hanya dibatasi dengan fungsinya sebagai rumah ibadah umat Katolik di Indonesia,
Namun Gereja Katedral Jakarta juga turut melengkapi penerapan nyata toleransi kebinekaan di Indonesia dalam bentuk arsitektural. Gereja Katedral Jakarta ini memang letaknya bersebelahan dengan masjid terbesar di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal, di mana Gereja Katedral Jakarta juga mewarisi arsitektur neogotik yang sangat umum pada zamannya, sekaligus telah menjadi cagar budaya nasional karena penuh dengan nilai historis, kejuangan, dan juga keragaman. Berdasarkan gambar yang bisa dilihat pada layar presentasi berupa peta dan situasi set daripada Gereja Katedral Jakarta, bahwa Gereja Katedral Jakarta berlokasi di Jalan Katedral nomor 7B, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atau tepat di sebelah barat daya lapangan Banteng. Persis seperti lokasi rumah dinas Gubernur Jenderal de Kock yang pernah dibeli untuk dijadikan gereja Katolik baru di Batavia. Nah, selain itu, Gereja Katedral Jakarta yang juga berupa kompleks ataupun kawasan gereja ini memiliki sebuah gedung pastoral, rumah pastoral, dan juga yang namanya Museum Katedral, di mana Museum Katedral ini menyimpan berbagai macam barang-barang yang berkaitan dengan sejarah berdirinya gereja katedral hingga saat ini, yang bisa menjadi sarana pendidikan juga sebetulnya. Selanjutnya kita akan memasuki fakta-fakta unik dari Gereja Katedral Jakarta. Yang pertama yaitu adanya terowongan silaturahmi. Menurut laman website rri.co.id, terowongan silaturahmi yang menghubungkan Gereja Katedral dengan Masjid Istiqlal telah rampung sekitar bulan Agustus tahun lalu. Terowongan ini dibangun dengan gaya arsitektur modern dengan penggunaan material yang transparan agar tidak menghalangi keelokan antara dua rumah ibadah, yaitu Gereja Katedral Jakarta dengan Masjid Istiqlal. Untuk pertama kalinya di Indonesia, ya Gereja Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal sajalah yang memiliki akses penghubung seperti ini, berupa terowongan silaturahmi dan juga sekaligus menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua, ini bisa dilihat ya gambar situasi terowongan dalamnya. Yang kedua itu istilah penamaan katedral pada gereja. Nah, menurut majalah Francis Noven, disebutkan sejarah berdirinya Gereja Katedral Jakarta yang bersemula memang berstatus sebagai gereja Katolik saja, telah berubah statusnya menjadi gereja katedral. Perlu dikonfirmasi bahwa benar adanya gereja tersebut menjadi gereja katedral setelah selesai pembangunannya oleh Insinyur Marius Hulswig tersebut dengan telah mengalami sejarah panjang selama lebih dari 1 abad lamanya. Nah, istilah katedral sendiri memang berasal dari bahasa Latin yaitu katedra yang berarti tempat duduk. Menurut tradisi Katolik, gereja disebut sebagai gereja katedral karena di sana telah ditempatkan sebuah kursi, yaitu kursi uskup bernama katedra sebagai pemimpin gereja wilayah setempat. Gambar ini merupakan gambar ilustrasi dari bentuk ataupun katedra yang ada di Gereja Katedral Jakarta. Yang ketiga yaitu fakta unik bahwa dia telah berusia ratusan tahun. Memang berdasarkan keterangan sejarahnya bahwa Gereja Katedral Jakarta yang dinobatkan sebagai poros perkembangan agama Katolik pertama Hindia Belanda telah menunjukkan eksistensi bangunannya selama lebih dari 1 abad, meskipun bangunan yang masih berdiri hingga sekarang merupakan hasil pemugaran bangunan gereja Katolik di awal tahun 1900-an, namun perjalanan sejarah dari kedatangan Pastor Nelson menjadi rentang waktu awal berdirinya Gereja Katolik pertama pada 1829 sebelum akhirnya dinobatkan sebagai Gereja Katedral pada awal tahun 1900 yang tepatnya pada tahun 1921 setelah dibangun oleh Insinyur Marius Hulswig. Dan yang keempat adalah Gereja Katedral Jakarta mendapat keistimewaan sebagai tempat yang pernah dikunjungi oleh Paus Paulus ke-6. Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia yang diterangkan oleh Kompas.com, Paus Paulus ke-6 yang sempat mengunjungi Gereja Katedral Jakarta pada 3-4 Desember tahun 1970. Kedatangan Paus Paulus VI ke Indonesia mendapatkan sambutan yang meriah oleh umat Katolik dan sekaligus menggait Presiden Soeharto untuk memberi sebuah upacara resmi penyambutan di sore harinya. Setelah menghadiri ibadah misa di Gereja Katedral Jakarta, Paus Paulus ke-6 juga mendapat sambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sebelum akhirnya kembali ke Vatikan, Paus Paulus ke-6 memberikan sebuah hadiah berupa mitra, topi paus, dan tongkat gembala yang saat itu dipakai oleh beliau kepada Monsinyur Leo Spoto.
ketika beliau menjabat sebagai Uskup Agung Gereja Katedral Jakarta. Barang-barang bersejarah itu kemudian menjadi koleksi resmi milik Museum Katedral Jakarta yang menjadi sarana olah sejarah maupun sarana pendidikan. Ini adalah foto saat Paus Paulus ke-6 bertemu secara langsung oleh Presiden Soeharto dalam pertemuannya dalam kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 3-4 Desember tahun 70-an. Yang ketiga yaitu pandangan arsitek perancang. Karena sulit untuk mendapatkan tanggapan langsung ataupun pendapat dari Antonius Dickmann juga Insinyur Marius Hulswit, jadi penulis ataupun saya memutuskan untuk mengambil tanggapan secara langsung dari Han Awal, almarhum Han Awal yang juga menjadi seorang arsitek yang berperan langsung di dalam proses pembugaran Gereja Katedral Jakarta. Di mana menurut tulisan beliau bahwa gaya arsitektur Gereja Katedral Jakarta itu disebut neogotik karena merupakan tiruan dari gaya gotik. Gereja Katedral Jakarta tidak benar-benar mengadaptasi gaya gotik yang persis dengan karakteristik bangunan negara-negara barat. Katedral ini ditulari oleh sentuhan gotik dengan menggunakan langit-langit ataupun menara-menara yang dibuat seolah-olah menyerupai arsitektur gaya gotik. Selain itu, satu bagian dari katedral ini yang dimanipulasi adalah menara-menaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bangunan yang bersirikan gaya gotik asli seharusnya menggunakan menara dari susunan beton secara filigran, namun katedral atau gereja katedral Jakarta uh, sudah menggantinya dengan menggunakan bahan modern saat itu yaitu berupa baja, konstruksi baja. Meskipun alasan penggunaan material baja pada menara gereja katedral Jakarta adalah untuk mengurangi beban pada bangunannya, tetap saja gaya gotik yang diteladani oleh arsitektur gereja katedral Jakarta tidak sama 100%. Dari itu adalah tanggapan dari Han Awal selaku arsitek yang memugarkan gereja katedral Jakarta hingga bisa bertahan hingga saat ini. Inilah gambar beliau yang bisa kita lihat, gambar asli milik Han Awal. Baik, sekiranya itu saja materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan analisis unsur, juga analisis aspek faktor di dalam sebuah karya arsitektur, terutama di dalam Gereja Katedral Jakarta. Sebelum saya menutup presentasi, saya akan membacakan sebuah kesimpulan di mana seni dalam sebuah bangunan adalah sebuah representasi kreativitas pemikiran manusia yang telah berkembang dari zaman ke zaman. Kehadiran Gereja Katedral Jakarta sebagai arsip nyata merupakan bentuk eksisnya gaya arsitektur barat yang berakulturasi dengan sedikit gaya Nusantara sebagai arsitektur yang sebetulnya jauh dari kata bergaya Inggris. Meski masih didominasi telah oleh memang gaya neogotik yang dicita-citakan oleh perancangnya. Gereja Katedral Jakarta turut memenuhi segala aspek baik unsur maupun faktor sebagai sebuah bangunan arsitektur, sebagai tempat interaksi antar umat dan berbagai macam kepentingan politik zaman kolonialisme hingga kemerdekaan. Gereja Katedral Jakarta tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai wadah berkumpulnya manusia. Gereja Katedral Jakarta juga telah menunjukkan identitasnya sebagai sebuah cagar budaya dan menjadi penanda perkembangan teknologi arsitektur sekitar 2 abad yang lalu di dalam konstruksi, desain bangunan, dan juga analitikal. Nah, demikianlah sekiranya jelajah karya arsitektur Gereja Katedral Jakarta yang merupakan cagar budaya dan penanda penting dalam tatanan ataupun ikon kota Jakarta. Tidaklah heran bahwa gedung gereja katedral ini memiliki karismanya tersendiri dan merupakan simbol yang tidak dapat dipisahkan dari bentuk toleransi ataupun kerukunan antar umat beragama. Sebelum mengakhiri presentasi, saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan penyebutan nama ataupun kesalahan dalam pemaparan materi. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.